Jumpa lagi dengan Tekno Review. Ini adalah Poco F6, HP yang katanya flagship killer. Tapi tidak heran, Poco dari seri-seri sebelumnya memang sudah membuat geleng-geleng kepala. Untuk sektor performa, dengan budget 5 jutaan kita sudah dapat Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM 8GB dan internal 256. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung ke poin yang pertama. Di sektor performa, Poco F6 ini menggunakan chipset flagship punya, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Dan untuk skor AnTuTu, HP ini mendapatkan skor di 1,5 jutaan. Dengan dipadukan RAM LPDDR-X5 dan penyimpanan UFS 4.0. Dan untuk main game seperti Mobile Legends, PUBG, ataupun Genshin Impact, rata kanan stabil, pasti stabil. Tapi di beberapa kasus untuk Genshin Impact masih ada throttle karena software. Lalu yang menarik lagi dari HP ini adalah dia sudah support fast charging 90W dan hanya membutuhkan 35 menit untuk pengecasan 2% sampai 100%. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi poin minusnya, HP ini belum mendukung wireless charging, bypass charging. Ya, mau dikata apa? HP ini menjual performa, tapi kenapa belum support bypass charging? Tapi dengan kecepatan charge yang sangat cepat itu bukan sebuah kendala sebenarnya. Tapi semua sedikit terobati karena di box pembelian ini sudah terbilang lengkap. Sudah ada charger 90W, kabel Type-C, case dan temper sudah terpasang. Jadi tidak ada uang tambahan untuk membeli kelengkapan lainnya. Oke, lanjut ke sektor layarnya. Di sektor layar, Poco F6 ini juga nggak kaleng-kaleng, karena sudah menggunakan AMOLED 120Hz, HDR10+, 6,67 inch, Dolby Vision dengan resolusi 1220x2712 atau 1220 x 2712. Dan untuk warna, HP ini bisa menghasilkan warna di 68 miliar warna. Untuk minusnya, mungkin hanya di dynamic refresh rate yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk perlindungan layar, HP ini sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus dengan kamera punch-hole di tengah. Oke, kita lanjut ke desain dari Poco F6 ini. Dilihat di sini, HP ini masih menggunakan bodi plastik sayangnya. Dan poin plusnya, HP ini tergolong ringan, hanya di 179 gram dan ketebalan di 8 mm. Minusnya lagi, HP ini masih menggunakan IP54. Yang berarti cuma tahan cipratan air, bukan untuk dicelup-celupin. Oke. Dan untuk sektor desain mungkin menjadi kelemahan Poco dari versi-versi yang dulu juga. Poco memang tidak menjual di desain memang. Mengingat di harga yang sama, brand lain bisa memberikan feel genggam yang lebih baik. Oke, lanjut ke kamera. Poco F6 ini membawa setup dual kamera dengan lensa utama 50MP wide, PDAF, OIS, dan menggunakan lensa dari Sony. Dan untuk kamera kedua, 8MP ultra wide dengan perekaman 4K up to 60fps. Tak usah berlama-lama di sektor kamera. Ya, karena tahulah HP ini bukan menjual di sini. Lalu, untuk kamera depannya berbentuk punch-hole dengan kamera beresolusi 20MP dengan perekaman di 1080p up to 60fps. Dan untuk sektor kamera memang Poco selalu biasa, hanya sekedar cukup tapi juga nggak jelek-jelek amat. Oke lah, kita akan masuk ke rangkuman atau ke kelebihan dan kekurangan dari Poco F6 ini. Oke, yang pertama, performa kelas flagship punya menggunakan LPDDR5X dan UFS 4.0. Update OS yang panjang, bisa untuk pemakaian lama. Charging sangat cepat 90W. Tentunya sudah 5G, layarnya juga boleh,
120Hz, 1022p, cuma dynamic yang kurang. Ada AOD walaupun nggak AOD pada umumnya, bukan always on display yang seperti Samsung punya, bukan. Dan terakhir, paket pembelian sangat komplit. Oke, next kita akan ke kelemahan dari Poco F6 ini. 1. Masih menggunakan bodi plastik. Pertama. Kedua, masih menggunakan IP64 di harga segini. Kamera yang kurang baik di kelasnya, tidak mendukung SDK tambahan, jadi bersiap-siaplah karena HP ini memiliki dua varian, yang 8256 dan 12512. Oke, lanjut yang keempat, layar refresh rate yang baku, tidak bisa menyesuaikan. Jadi kalau 120Hz selalu 120Hz. Oke, jadi gimana menurut Anda tentang Poco F6 ini? Apakah julukan flagship killer pantas untuk Poco F6 ini? Coba tulis di kolom komentar tentang HP ini. Dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan dislike jika tidak bermanfaat. Saya Tekno Review, see you!